warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Suryana Rambe, mahasiswi PPG Angkatan 3 Seni Budaya Universitas Negeri Manado. Pada hari ini, tanggal 30 November 2020, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 1 Silangkitang, tepatnya di kelas 10. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Jadi dari persentase dari minggu ke minggu, Ibu lihat ini persentasenya sudah lumayan banyak yang hadir, berarti semangat belajarnya juga sudah semakin meningkat. Walaupun kondisi kita saat ini masih dalam kondisi new normal ya, masih di masa pandemi yang sebenarnya masih mengharuskan kita melakukan pembelajaran daring di rumah. Namun kita memfasilitasi siswa juga dan guru yang mungkin tidak bisa melaksanakan pembelajaran daring, maka diadakanlah pembelajaran daring, maka diadakanlah pembelajaran luring yang diberlakukan shiftnya gitu kan. Diberlakukan shift hanya 1 minggu tiap kelasnya hadir ke sekolah. Namun harapan Ibu, walaupun shiftnya tadi 1 minggu hanya 1 kali dengan waktu pertemuan yang juga singkat, Ananda semua bisa memaksimalkan atau memanfaatkan waktu yang singkat ini untuk memperoleh ilmu dari guru-guru yang hadir di kelas ya nak. Ya, sambil kita berdoa dan berharap kepada Allah mudah-mudahan masa-masa seperti ini segera berlalu agar kita bisa kembali melakukan pembelajaran seperti biasa, bisa hadir ke sekolah dengan menggunakan seragam sekolah setiap harinya ya kan. Oke, sampai di sini. Sebelum kita mulai pembelajaran, tentu alangkah lebih baiknya kita awali dulu dengan doa ya. Oke, untuk ini Ibu minta Habib untuk bikin doa. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya Ibu absen sebentar. Ayu Sawitri hadir Bu. Ari Irawan Hadir, Bu. Dian Puspita hadir Bu. Dila Karisma hadir Bu. Ega Arya Pratama Hadir, Bu. Muhammad Igo Hadir, Bu. Melani Putri Riko Riwana Hadir, Bu. Uswatun Hasanah. Nah, jadi untuk kawannya yang belum hadir hari ini, Ibu mohon kepada Ananda sampaikan materi apa yang kita dapat pada pertemuan kali ini, dan jika nanti ada tugas yang memang harus diselesaikan, sampaikan juga agar beliau tidak ketinggalan tugasnya ya nak, agar nilainya tetap masuk. Nah, coba diperhatikan ke materi pertemuan kali ini, yaitu seni rupa 3 dimensi. Minggu yang lalu atau beberapa minggu yang lalu kita sudah mempelajari karya seni rupa 2 dimensi ya kan. Bahkan kita sudah melakukan prakteknya.
teknik ya kan, sudah dilakukan. Tapi Ibu mau tahu dulu sedikit kira-kira kita refleksi ke belakang. Masih ada yang ingat apa itu seni rupa 2 dimensi? Karena nanti tentu ada Ibu akan bertanya apalagi bedanya dengan seni rupa 3 dimensi. Siapa kira-kira yang bisa jawab pengertian dari seni rupa 2 dimensi? Yang tadi, apa itu pengertian dari seni rupa 2 dimensi? Oke, ayo. Karya seni rupa 2 dimensi adalah karya seni yang memiliki panjang kali lebar dan hanya dinikmati dari satu arah. Iya. Nah, jadi itu pengertian dari seni rupa 2 dimensi, hanya memiliki dimensi panjang kali lebar. Artinya dia bidang data, nggak ada kolomnya kan, nggak ada uang di dalamnya. Contohnya lukisan, karya-karya foto, hasil gambar, nah itu adalah karya-karya 2 dimensi. Nah, sekarang masuk kepada 3 dimensi. Tapi mau sampaikan dulu tujuan dari pembelajaran materi ini. Nah, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat yang pertama mampu mengidentifikasi jenis tema karya seni rupa 3 dimensi dengan baik. Jadi nanti kalian harus mengerti apa saja jenisnya, terus tema dari karya seni rupa itu. Yang kedua adalah mengidentifikasi nilai estetis dari karya seni rupa 3 dimensi dengan baik. Dan yang terakhir adalah dapat memahami teknik pembuatan karya seni rupa 3 dimensi dengan melihat model dengan baik. Berarti ada jenis, terus tema, nilai estetisnya, dan tekniknya. Nah, setelah ini nanti dipahami baru bisa masuk ke prakteknya karena sudah paham teorinya. Prakteknya tentu nanti adalah membuat karya seni rupa 3 dimensi. Coba nak, sebelum nanti putar media pembelajarannya berupa video, yang perlu kalian siapkan yang pertama yaitu alat tulis. Jika nanti ada materi yang memang dikira atau dianggap perlu, maka anak-anak bisa catat di buku catatannya ya. Coba diamati sambil dengarkan dengan baik. Bagian A, jenis, tema, dan fungsi karya seni rupa 3 dimensi. Yang pertama, jenis karya seni rupa 3 dimensi. Seperti karya seni rupa 2 dimensi, berdasarkan fungsinya, karya seni rupa 3 dimensi juga dibedakan menjadi karya yang memiliki fungsi pakai atau seni rupa terapan, dan karya seni rupa yang hanya memiliki fungsi ekspresi saja, yaitu seni rupa murni. Perbedaan fungsi pada sebuah karya seni rupa ditentukan oleh tujuan pembuatannya. Karya seni rupa terapan, hasil karyanya merupakan benda pakai yang memiliki fungsi praktis dibuat dengan pertimbangan kegunaannya, yaitu untuk membantu kegiatan atau pekerjaan manusia. Sedangkan seni rupa murni dibuat atau diciptakan oleh seorang seniman tanpa mempertimbangkan fungsinya, melainkan hanya estetisnya atau keindahannya. Kedua, tema karya seni rupa 3 dimensi. Karya seni rupa dapat dikategorikan berdasarkan temanya. Seorang perupa atau orang yang membuat seni rupa akan memilih tema tertentu sebagai bagian dari konsep berkaryanya. Tema yang sama dari beberapa orang perupa bisa diungkapkan dengan gaya, objek, dan medium yang berbeda-beda. Ketiga, fungsi karya seni rupa 3 dimensi. Karya seni rupa 3 dimensi memiliki unsur-unsur rupa seperti warna, garis, bidang, dan bentuk. Unsur-unsur rupa, selain digunakan untuk memperindah bentuknya, juga memiliki makna simbolis.
Makna-makna simbolis ini mungkin saja berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Bagian B, nilai estetis karya seni rupa 3 dimensi. Nilai estetis pada sebuah karya seni rupa dapat bersifat objektif dan subjektif. Nilai estetis bersifat objektif, memandang keindahan karya seni rupa tampak secara kasat mata. Hal tersebut bisa dilihat dari komposisi yang baik, perpaduan warna yang sesuai, penempatan objek yang membentuk kesatuan, dan sebagainya. Berbeda halnya dengan nilai estetis yang bersifat subjektif. Keindahan tidak hanya pada unsur-unsur fisik yang ditangkap oleh mata secara visual, tetapi ditentukan oleh selera orang yang melihatnya. Contohnya misalnya seperti ini. Ketika kita melihat sebuah karya seni rupa, kita mungkin tertarik pada apa yang ditampilkan dalam karya tersebut dan merasa senang untuk terus melihatnya, bahkan ingin memilikinya. Tetapi berbeda dengan teman kita yang justru kurang tertarik pada karya tersebut dan lebih tertarik pada karya lainnya. Bagian C, berkarya seni rupa 3 dimensi. Berikut merupakan langkah-langkah dalam mewujudkan karya seni rupa 3 dimensi. Pertama, mencari dan mengembangkan ide atau gagasan. Kedua, membuat rancangan berupa sketsa untuk menentukan bentuk dan ukuran. Ketiga, memilih medium, bahan, alat, dan teknik. Dan yang keempat adalah berkarya. Medium adalah bahan utama dalam pembuatan karya seni yang merupakan sarana yang dijadikan tempat perwujudan suatu karya seni.
pokok penting dalam materi ini yang pertama adalah pengertian dari seni rupa 3 dimensi. Kalau dari itu mengenai apa itu seni rupa 2 dimensi, berarti ini adalah seni rupa 3 dimensi. Nah, ada yang kira-kira tahu atau bisa menjawab apa pengertian dari seni rupa 3 dimensi? Mungkin ukuran panjang kali lebar dan tinggi. Seni rupa 3 dimensi adalah seni rupa yang memiliki ukuran panjang kali lebar kali tinggi dan dapat dilihat dari segala arah. Nah, itu yang mau jawab tadi. Jawab sebenarnya tak mau jawab. Dan, nah berarti tadi udah ya. Berarti bedanya antara seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi tadi memang adalah dimensinya ya. Kalau tadi 2 dimensi bidang datar, kalau dia 3 dimensi berarti ada ruangnya, ada volumenya. Nah, tadi sudah dibahas mengenai jenisnya. Jenis karya seni rupa 3 dimensi sama dengan seni rupa 2 dimensi. Kalau berdasarkan fungsinya, ada dia seni rupa terapan, ada seni rupa murni. Kalau seni rupa terapan tentu adalah lebih mengutamakan kegunaan dibanding keindahan. Nah, sebaliknya kalau seni rupa murni lebih mengutamakan keindahan dibanding fungsionalnya atau fungsi praktis dari karya seni itu ya. Itu dia tadi pengertian sudah, jenisnya sudah. Nah, tadi disebutkan juga adalah mengenai fungsinya, ya kan? Fungsinya terkait tadi dia sebagai apa? Kalau dia seni rupa terapan tentu dia sebagai benda pakai. Kalau dia seni rupa murni tentu dia berfungsi sebagai benda hias, ya. Jadi itu fungsi karya seni rupa 3 dimensi. Selanjutnya teknik-teknik dalam karya seni rupa 3 dimensi. Kalau teknik seni rupa 2 dimensi semalam kan ada teknik Dussel, ada teknik pointillisme, ada teknik arsir, ya kan? Itu adalah teknik-teknik yang biasa digunakan dalam melukis atau menggambar. Nah, kalau teknik seni rupa 3 dimensi dia ini ada mozaik. Mozaik itu biasanya dia menempel-nempelkan, ya kan? Tempel-tempelan. Ada dia cor. Nah, cor itu biasanya dibuat dari cetakan. Biasanya kalau nggak gipsum ya semen, buat patung atau buat pilar relief dan semacamnya. Aplikasi, kalau aplikasi dia ini biasanya campuran. Ada dari berbagai teknik, bisa dari nanti misalnya pakai media cat, terus ditambah nanti kolase atau mozaik apa yang ditempelkan, itu dia aplikasi. Selanjutnya cor. Cor ini ya udah tadi aja ya. Selanjutnya pahat. Pahat biasanya digunakan untuk teknik ukiran. Nah, iya, seni patung atau ukiran dia menggunakan teknik pahat. Nah, merakit tentu menghubungkan beberapa bagian-bagian atau media-media yang dibutuhkan dalam membuat karya seni rupa itu ya. Seni rupa 3 dimensi tadi disebutkan ada 2 ya. Yang pertama nilai objektif dan nilai subjektif. Kalau nilai ini berkaitan dengan unsur estetis seperti yang tadi yang diharapkan kalian harus paham mengenai unsur estetis dalam seni rupa 3 dimensi. Tadi ada 2. Yang pertama nilai objektif dan subjektif. Kalau nilai objektif tentu berkaitan dengan karya seni yang kita lihat itu secara kasat mata. Ini biasanya kalau kita lihat bagus, warnanya bilang bagus, ya kan? Tidak memperdulikan misalnya dari simbol atau bentuk karyanya. Jadi kalau misalnya bentuknya nggak simetris misalnya, kita katakan jelek. Padahal mungkin ada makna yang dibuat si penciptanya, atau kayak bentuk abstrak itu biasanya kan? Karena kita nggak ngerti, kita katakan itu karya tadi jelek. Tapi kalau yang subjektif itu kan berkaitan dengan perasaan masing-masing penikmat seninya. Tentu selera orang berbeda-beda ya kan. Mungkin menurut si Mira kalau yang berbeda begitu, menurut si Ida, nah kalau menurut si Ida tadi bentuknya tadi itu aneh, karena dia memandang itu hanya secara objektif. Tapi beda dengan mungkin si Sekar yang melihatnya dari segi lain. Yang dikatakan tadi misalnya itu bagus karena seleranya gitu kan. Nah, dan
Selanjutnya, tadi kan sudah kita sama-sama menyimak, sudah sama-sama kita bahas materinya. Nah, ada yang bagikan juga mengenai LKPD. LKPD di situ berisi tentang bahan diskusi, ya kan? Jadi nanti ada yang mau didiskusikan, tentu sudah masing-masing melihat apa itu yang didiskusikan, tapi belum dibagi kelompok ya. Jadi belum dibagi kelompok. Kita bagi kelompok, ini ada 5, Bu. Oke, nah jadi ini kelas ini bagi sendiri anggota kelompoknya atau juga bagi kayaknya kalian sendiri lah ya. Nah, satu kelompok terdiri dari 6 orang. Jadi kalau ada yang misalnya lebih atau kurang, misalnya ada yang 5 atau ada yang 7, tidak masalah. Nah, di sini materi diskusinya kan sudah Ibu bagi, ada beberapa jenis karya seni rupa 3 dimensi di situ. Kalian tinggal memberi keterangan dari beberapa gambar itu, misalnya itu gambarnya tentang apa, selanjutnya dia berfungsi sebagai benda pakaian atau benda hias. Jadi kalau masing-masing gambar itu kalian diskusikan itu karya apa dia, kasih keterangannya, misalnya adalah patung yang berbentuk abstrak, berfungsi sebagai benda hias dan lain sebagainya. Nah, itu yang harus masing-masing kelompok diskusikan. Oke? Jadi sampai sini sudah paham ya nak mengenai tugas diskusi yang harus diselesaikan? Ya. Karena waktunya terbatas, sebenarnya harusnya tadi setelah ini kita diskusi, tapi karena memang waktunya terbatas, maka diskusinya dilanjutkan di rumah. Yang penting kalian sudah dibagi kelompok, ya kan? Materinya juga sudah dibagi melalui WA. Coba dicek kembali dan didiskusikan. Itu nanti misalnya kelompok 1, berarti minggu depan itu harus sudah selesai dengan materi hasil diskusinya, ya. Oke, nah, tadi sudah dibagi kelompoknya dan sudah tahu apa yang harus dikerjakan minggu depan. Tentu minggu depan kita hadir kembali dengan materi yang sama tapi dengan tugas yang berbeda. Jadi di sini minggu depan kalian harus mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, ya. Itu sudah minggu depan. Maka pada pertemuan kali ini kita mungkin sudah mencukupkan sampai di sini. Namun sebelumnya Ibu dan anak-anak semua kita refleksikan dulu mengenai pembelajaran kita pada hari ini. Apa saja yang sudah kita peroleh dari materi yang telah disampaikan. Jadi yang pertama tadi kita sudah bahas mengenai pengertian dari seni rupa 3 dimensi ya. Dan ditanyakan juga mengenai materi seni rupa 2 dimensi yang pada minggu lalu. Berarti di sini Ananda sekalian sudah tahu apa perbedaan antara seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi ya? Tahu kan? Nah, coba yang bisa memberi kesimpulan apa perbedaan antara seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi? Ayo. Karya seni rupa 2 dimensi adalah karya seni yang memiliki ukuran panjang kali lebar dan hanya dinikmati dari satu arah. Sedangkan karya seni rupa 3 dimensi adalah karya yang tidak hanya dibatasi oleh panjang dan lebar, tetapi juga dibatasi oleh kedalaman atau tinggi dan dapat dinikmati dari segala arah. Oke. Nah, itu sudah sangat kompleks dari jawabannya dan sudah lengkap tadi dari dimensinya dan juga dari sudut pandangnya yang membedakannya. Selanjutnya mengenai jenis karya seni rupa 3 dimensi. Kalau tadi pengertiannya sudah, jenis karya seni rupa 3 dimensi. Siapa yang bisa menyimpulkannya? Apa saja jenis karya seni rupa 3 dimensi itu? Yes. Jenis karya seni rupa terbagi menjadi 2. Yang pertama karya seni rupa murni. Karya seni rupa murni adalah karya seni rupa yang diciptakan dengan mempertimbangkan keindahan daripada kegunaannya. Kemudian yang kedua, karya seni rupa terapan, yaitu karya seni rupa yang mempertimbangkan kegunaan daripada keindahan. Oke. Nah, sudah murni dan terapan. Kalau murni lebih mengutamakan
pemindahan dari fungsi kalau dia 8 lebih mengutamakan fungsi dibanding Kejalan. Selanjutnya mengenai nilai estetis dari karya seni rupa menyimpulkan nilai apa saja? Ya, dia Nilai objektif dan subjektif. Objektif berdasarkan kasat mata dan subjektif berdasarkan perasaan. Oke. Nah, jadi nilai dari karya seni rupa tiga dimensi objektif itu berdasarkan kasat mata si pengingat, kalau dia subjektifnya berdasarkan perasaan dia menilainya. Oke, selanjutnya tadi ada mengenai fungsi dari karya seni rupa tiga dimensi. Ayo, apa saja fungsi dari karya seni rupa tiga dimensi? Ayo, siapa? Oke. Nah, selanjutnya mengenai fungsi dari karya seni rupa tiga dimensi. Tadi ada kita bahas di sini fungsi karya seni rupa tiga dimensi. Siapa yang bisa jawab? Oke, Ramadhani. Fungsinya ada dua. Yang pertama yaitu fungsi sebagai benda hias dan yang kedua yaitu berpakai. Kalau dia fungsi benda hias, salah satu contohnya itu pajangan, patung dan sebagainya. Sedangkan untuk benda pakai banyak, salah satunya adalah meja, lalu ada kursi dan sebagainya. Oke. Ya, ini juga sudah jelas. Berarti menangkap apa yang disampaikan ya. Dan yang terakhir adalah sebelum nantinya kita masuk ke praktek membuat karya seni rupa, kita harus juga mengetahui mengenai bahan apa saja yang bisa digunakan dalam membuat karya seni rupa. Terdiri dari bahan apa saja di dalam pembuatan karya seni rupa. Ini juga sudah ada yang bisa menyampaikan kesimpulannya bahan apa saja? Ya, silakan Nak. Bahan lunak terdiri dari karton, kertas dan styrofoam. Sedangkan bahan kerasnya ada batu, kayu dan logam. Ya. Jadi bahan lunak itu selain tadi kertas, styrofoam, sebenarnya itu juga masuk tadi gipsum, semen, tanah liat, ya kan? Itu masih bisa diberikan sebagai bahan lunak. Kalau bahan kerasnya tadi ada besi, misalnya batu, logam, dan lain sebagainya. Jadi sudah jelas ya dari pengertian, fungsi, jenis, nilai estetis, bahkan sampai bahannya sudah kita pelajari. Maka di sini kita cukupkan pembelajaran pada hari ini. Pesan Ibu, apa yang menjadi tagihan minggu depan? Anak-anak siapkan? Siap, Bu. Ya, siap. Selanjutnya pesan Ibu juga tetap jaga kesehatan. Oke, tetap jaga kesehatan. Kalau memang kira-kira kegiatan di luar rumah itu tidak penting, alangkah lebih baiknya tetap di rumah sambil melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat ya Nak. Dan sambil kita berharap mudah-mudahan kita bisa berkumpul seperti biasa, pandemi ini segera berakhir ya. Mungkin hanya sampai di sini yang Ibu sampaikan, lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya ya. Sebelum kita tutup atau akhiri materi ini, kita juga harus menutupnya. Kalau tadi dibuka dengan doa, tentu diakhiri dengan doa. Oke, kepada ketua kelas hadir, silakan pimpin doanya Nak. Sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sampai jumpa minggu depan semuanya. Semoga tetap dalam keadaan sehat ya Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.